pengetahuan fisika bener-bener udahlah, kita itu sampai yang tingkat elektron sampai di bawahnya ya, subatomik itu kita sekarang paham. Tapi nggak semua orang paham, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Kebanyakan orang bodoh soal yang namanya fisika itu. Kalau semua orang itu pinter atau paham fisika, nggak ada orang percaya hantu, itu nggak ada. Tidak akan ada orang percaya Tuhan. Iya bener. Tapi karena orang itu nggak paham, maka orang percaya. Kalau orang itu percaya Tuhan, cerdas apa enggak? Lo cerdas banget. Kenapa? Kalau kamu nggak percaya, lo kamu dimusuhin orang. Oh ya, itu berarti cerdas. Gitu. Jadi cerdas sama bodoh, apa bedanya? Lah itu. Misalkan pinter fisika, apakah dia cerdas? Belum tentu. Orang dia pinter fisika dimusuhin orang sak kampung gara-gara bilang Tuhan nggak ada. Yang cerdas itu tahu fisika tapi meneng-meneng loh. Itu cerdas. Itu ada nggak orang ahli fisika tapi cerdas? Ada gitu ya. Dia tahu sih sebetulnya nggak ada, tapi diem aja gitu. Daripada diantemin orang banyak misalnya gitu. Cerdas dan pinter secara kognitif itu dua hal yang berbeda. Orang yang mendalami fisika misalnya, bagi dia ya fisik nggak ada. Alam semesta itu fisik, bahkan metafisika itu omong kosong. Yang namanya kecerdasan itu bukan orang yang pinter matematika, pinter fisika gitu, pinter biologi, bukan. Tapi sebetulnya pada dasarnya adalah bagaimana dia bisa bertahan di lingkungannya gitu. Antara orang yang paham fisika dengan orang yang bodoh fisika, itu gapnya itu makin jauh itu. Orang yang paham biologi dengan yang tidak paham biologi, itu gapnya jauh gitu. Kenapa? Hampir 8 miliar orang gitu. Yang pinter fisika nggak sampai 100.000. Yang lainnya ya pinter apa? Ngarang, pinter sulapan, pinter berantem, YouTubean gitu ya. Pinter itu, cerdas ya. Jadi orang yang pinter sains belum tentu cerdas gitu ya. Loh ini loh contohnya gitu. Nggak cerdas belas aku ini. Belas nggak cerdas. Yang penting sekarang adalah kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama saintis dengan kerjasama orang-orang lain. Untuk membuat satu peluru kendali nuklir diperlukan 50.000 orang bekerja sama. Untuk mendaratkan orang ke bulan memerlukan 80.000 orang kerjasama. Untuk mendaratkan Neil Armstrong ke bulan, minimal itu 30.000 di Cape Canaveral, 50.000 ada di Houston. Neil Armstrongnya sendiri dia punya tugas yang tidak kalah beratnya, resikonya paling besar gitu. Waktu tahun 59 itu, waktu ada insinyur nuklir dari Cekoslowakia, lulusan Indonesia, datang belajar dari Cekoslowakia. Pak Karno itu bilang gini, sudah kehendak Tuhan, Indonesia akan mempunyai bom nuklirnya sendiri. Katanya Pak Karno itu ya. Tapi sampai sekarang juga nggak bisa gitu. Kenapa? Kita nggak bisa kerja sama gitu. Yang bisa Pakistan, India bisa. Karena Pakistan itu dimentori sama Cina, India dimentori sama Uni Soviet dulu gitu ya. Nah, hal-hal yang bisa membuat kerjasama itu yang dipupuk, dilatih, dididik sejak kecil. Sekarang apakah manusia itu kerjasama secara menyeluruh? Nggak mau. Pendukung Jokowi nggak bakal mau dengan pembenci Jokowi. Nggak bakal bersatu. Itu nggak bisa. Gitu. Bagaimana kamu mau membuat peluru kendali nuklir? Tiap hari masih ribut sama cebong sama kadrun. Gimana kamu mau bekerja sama? Gitu. Karena otak kita tersusun secara evolusioner itu memang bukan untuk membedakan atau melacak mana yang benar, mana yang salah. Enggak. Mana yang bisa membuat kamu bertahan kemungkinan lebih besar, itu tugasnya otakmu. Tugas otak kita itu bukan mencari kebenaran. Nah, kalau kita mau kepingin bisa membedakan mana benar yang mana yang salah, latihan gitu.